Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Yongseprah atau Bunda Rara lagi kasmaran guys. Dia menciptakan lagu judulnya Cinta Beda Samudra, Cinta Beda Negara. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Yongseprah atau Bunda Rara ini sedang galau, gundah gulana gitu karena kangen sama Kang Deddy Muladi gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ada fans-fans daripada Yongseprah mengatakan bahwa KDM ini tidak serius dengan Yongseprah. KDM ini tidak serius dengan Bunda Rara. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Pak KDM itu lagi sibuk, ya. Pak KDM itu lagi ngurusin Jawa Barat, ya. Pak KDM itu jangan dipercaya kalau masalah percintaan, selalu gagal gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Kalau masalah urusan cinta, jangan percaya dengan KDM. Kalau masalah politik, baru percaya dengan KDM. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Yongseprah atau Bunda Rara akhir-akhir ini seperti kasmaran gitu ya, seperti gundah gulana gitu? Apa alasannya? Apakah karena Bunda Rara ini pengen cepet-cepet dinikahi? Kemudian selanjutnya kalau saya perhatikan itu ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa KDM ini PHP Bunda Rara. Kalau saya perhatikan dari sudut pandang lain ya, sebenarnya Karim itu bukan, PHP ya, karena dia juga sering menyebut nama Bunda Rara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah KDM akan menjemput atau menikahi Bunda Rara? Jadi baru-baru ini Bunda Rara lagi bikin lagu guys ya, lagi, kasmaran gitu ya. Lagunya itu sangat syahdu sekali ya, lagunya itu sangat luar biasa. Walaupun lagunya diaransemen ya dari lagu-lagu lama ya. Tapi menurut saya pribadi ini cukup lah ya mencurahkan isi hati daripada Yongseprah. Kalau saya perhatikan Yongseprah ini ya, atau Bunda Rara ini sebenarnya sudah cinta banget ya dengan Kang Deddy Muladi. Bayangkan ya, Bunda Rara ini sampai bela-belain datang ke Lembur Pakuan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya safari politik, tapi karena kangen ya, karena suka dengan KDM. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Bunda Rara ini sangat agresif gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Bunda Rara ini terlalu agresif ya, terlalu mendekati yang namanya Pak KDM. Sementara Pak KDM itu belum siap ya, belum siap melepas yang namanya status duda keren atau duren. Karena terhalang atau kepetok dengan apa? Kebentuk dengan restu dari Nihyang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nihyang ini akan memberikan restu? Kalau saya perhatikan itu Nihyang itu susah memberikan restu ya, mungkin 3 atau 4 tahun lagi ya. Tapi gini guys, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Bunda Rara ini jadi dengan KDM ya, mudah-mudahan langgeng ya, jangan sampai kawin cerai gitu ya. Seperti daripada masa lalu daripada Yongseprah ini. Kalau saya perhatikan masa lalu daripada Yongseprah ini penuh dengan lika-liku ya. Sama seperti KDM, sama-sama 2 kali cerai. Kalau misalnya nih ya nikah sama Pak KDM ini, terus tiba-tiba cerai gitu ya, terus tiba-tiba rusak rumah tangganya, maka ini akan mempengaruhi elektabilitas daripada KDM. Jadi menurut saya pribadi lebih baik Pak KDM ini menikahi Yongseprah kalau sudah jadi presiden. Itu ya menurut saya pribadi ya. Itu kalau ditanya ya, tapi kalau boleh jujur lagi ya, lebih baik Pak KDM ini menikah dengan wanita Sunda atau orang Sunda yang lahir di kampung. Di Jawa Barat itu kan banyak tuh orang Sunda ya, tanpa kita sadari ya. Banyak banget yang cakep-cakep, ya, yang dari kampung ya, yang masih lugu, yang masih polos gitu ya, yang bisa membela KDM, yang bisa mendukung KDM dari belakang. Ya, bukan menikam dari belakang. Ya, jangan menikam dari belakang ya, seperti yang sudah-sudah ya. Sudah dibantu jadi bupati, sudah dibantu jadi pejabat, malah menikam dari belakang, ya kan? Ya nggak sih? Jadi kita sebagai pecinta KDM itu nggak boleh ya gerasa-gerusu. Lebih baik kita melihat dulu ya sebenarnya masa lalu Yongseprah ini seperti apa, masa lalu Bunda Rara ini seperti apa, apakah ada masa lalu yang kelam. Tapi kalau saya perhatikan ya hobi daripada KDM dengan Bunda Rara ini sama guys, apa itu? Sama-sama suka naik sepeda, sama-sama suka berbagi, sama-sama punya jiwa sosial yang tinggi dan ini sangat-sangat luar biasa guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Bunda Rara ini menikah dengan KDM? Coba
tuliskan di kolom komentar ya. Saya harus tahu apakah lebih banyak yang setuju atau tidak. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya baca-baca komentar-komentar di internet ya, kemudian saya banyak nonton video tentang Bunda Rara ini. Kalau saya perhatikan tuh 80% masyarakat Jawa Barat itu mendukung guys ya. Sehingga sosmed-sosmed daripada seperti misalnya orang yang dekat dengan KDM ya, seperti Shirley Juanda, Bu Nopi dan lain sebagainya akan cepat ramai guys. Siapapun yang dekat dengan KDM itu akan cepat ramai, cepat disukai. Karena apa? Karena Pak KDM ini adalah orang yang sangat punya daya tarik ya. Kalau saya perhatikan Pak KDM punya daya tarik ya. Dia bukan orang yang membosankan ya, dia orang yang sangat suka bercanda, orang yang sangat bekihre gitu kalau saya perhatikan. Sehingga bisa mencairkan suasana. Jadi kita sebagai pecinta KDM, kita harus mengkawal KDM sampai ke RI1. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau misalnya KDM ini jadi RI1 nanti ya, tahun 2026, apakah ini mustahil atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita sebagai pecinta KDM harus merapatkan barisan ya, harus bersatu supaya apa? Supaya Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Karena kalau saya perhatikan tuh ya, banyak orang yang berusaha menjegal daripada Kang Deddy Mulyadi, itu kalau saya perhatikan. Banyak orang yang berusaha men-stop gitu ya, men-stop langkah daripada Kang Deddy Mulyadi supaya jadi RI1. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi RI1 akan banyak orang yang dirugikan, seperti misalnya para oligarki itu kan marah dengan KDM, iya nggak sih? Jujur nggak itu sebenarnya? Jadi kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya nih ya KDM jadi presiden, maka tidak akan ada yang namanya pembabakan liar, tidak akan ada yang namanya merusak hutan dan lain sebagainya. Pokoknya akan sangat luar biasa. Walaupun saya tidak boleh terlalu over proud gitu ya, terlalu bangga gitu ya. Karena gini ya, yang memajukan suatu bangsa itu tidak hanya pejabat guys ya. Ternyata yang memajukan suatu bangsa itu hasil kerjasama daripada presiden dan rakyatnya. Kalau misalnya ide-ide daripada Pak Karim itu luar biasa, misalnya nih ya, misalnya ada idenya bangun jalan yang sangat megah misalnya, bangun jalan yang sangat luar biasa, lalu tiba-tiba dirusak ya dengan apa? Dengan truk-truk gede misalnya, lalu tiba-tiba dihancurkan misalnya dengan apa? Dengan mobil-mobil gede misalnya. Jadi ini namanya nggak ada kesadaran ya. Jadi kita harus berkesadaran ya, kita harus bekerjasama antara pemimpin dengan presiden supaya kita bisa menjadi negara maju. Cuman kalau saya perhatikan di Indonesia itu rata-rata masyarakat itu lebih suka dengan sesuatu hal yang oh, populer gitu ya, seperti pemimpin yang populer di Jawa Barat gitu ya, seperti KDM misalnya dan lain sebagainya, Pak Purbaya ya. Jadi kita itu terlalu mudah gitu ya mencalonkan seorang itu presiden tanpa kita melihat track record-nya. Nah, saya sebagai pencinta KDM sudah melihat track record daripada KDM ini. Punya track record yang sangat luar biasa. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, saya pencinta KDM. Salam KDM, calon RI1.